Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baiklah, di sini saya bernama Nurliani dari Prodi PGMI di Universitas Muhammad Arsyad Al-Banjari di Banjarbaru. Saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Menganalisis Silabus dan RPP pada kelas 6 SD atau MI semester 2. Pada kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, perbandingan silabus K13 dan ATP KMB pada kelas 6 SD atau MI semester 2. Poin kedua, tentang RPP dan modul ajar. Dan poin ketiga tentang media pembelajaran. Baiklah, yang pertama ada silabus kurikulum 2013. Apa itu silabus kurikulum 2013? Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Oke, yang kedua ada ATP. Apa itu ATP? Atau bisa disebut dengan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. ATP di kurikulum Merdeka adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran. Nah, dari kedua penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa baik silabus pada kurikulum 2013 maupun ATP atau alur tujuan pada kurikulum Merdeka, kedua-duanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Oke, next ya. Untuk poin yang kedua, yaitu tentang RPP dan modul ajar. Oke, yang pertama adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang kedua ada modul ajar. Apa itu modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Baiklah, dari kedua poin tersebut, yakni RPP dan modul ajar, dapat disimpulkan bahwasannya RPP adalah bawahan dari silabus, di mana maksudnya RPP dibuat melalui silabus, yakni pembuatan RPP harus melihat terlebih dahulu silabusnya, atau singkatnya RPP adalah rincian dari silabus. Karena RPP digunakan dalam satu kali pertemuan, dan setiap kali pertemuan harus berdasarkan dengan RPP tersebut. Dan RPP ini digunakan untuk satu pertemuan atau lebih. Begitupun juga dengan modul ajar. Bedanya RPP dengan modul ajar adalah kalau RPP berasal dari silabus, yakni kurikulum 2013, sedangkan modul ajar berasal dari ATP atau alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Baiklah, yang ketiga
ada media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dalam hal ini adalah proses merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar dapat terjalin. Maksudnya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa digunakan oleh pendidik agar murid atau si penerima bisa lebih bersemangat dan lebih nangkap dalam pembelajaran, lebih asik, kemudian lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami tentunya. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan contoh dalam pengajaran di kelas 6 semester 2 tentang bangun ruang. Oke, sudah ada di sebelah kiri itu contoh rumus bangun ruang ya. Baiklah, di sebelah kanannya pula ada contoh gambar balok ya. Dari gambar tersebut memiliki panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 2 cm. Maka, berapakah volume balok tersebut? Baiklah, cara menjawabnya seperti apa? Oke, nah karena yang ditanyakan adalah volume, maka kita lihat di rumus sebelahnya. Cara mencari volume balok, bagaimana rumusnya? Yaitu P dikali L dikali T. P maksudnya panjang, L maksudnya lebar, dan T maksudnya tinggi. Baiklah, selanjutnya kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Panjangnya 4 cm, dikali lebarnya 2 cm, dikali lagi tingginya 2 cm. Baiklah, 4 cm dikali 2 cm dikali 2 cm dapatlah 16 cm. Nah, jadi volume balok tersebut adalah, iya betul, 16 cm. Baiklah, di sini ada latihan soal untuk anak-anak ya. Ayo temukan volume bangun ruang berikut. Ada 2 bangun ruang tuh. Kira-kira dari kedua gambar itu, namanya bangun ruang apa saja ya? Coba anak-anak jawab ya. Jika sudah menemukan nama dari kedua bangun ruang tersebut, silahkan lihat rumus yang sudah tertulis di samping tadi. Baiklah, kalau sudah, silahkan masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus tersebut. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.